Pengertian tanaman nanas. Nanas memiliki nama latin Ananas commusus. Nanas adalah salah satu tanaman buah yang banyak dibudidayakan pada daerah tropis serta subtropis. Tumbuhan nanas ini memiliki buah yang banyak mengandung vitamin, mineral, enzim, serta antioksidan dalam takaran yang lumayan besar. Dengan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, buah nanas dapat digunakan untuk meredakan asam lambung, mengurangi peradangan, dan juga dapat membantu memecah protein hewani. Morfologi tanaman nanas. Yang pertama, akar. Akar pada tanaman nanas memiliki dua jenis akar yang dapat kita bedakan, yaitu akar tanah dan akar samping. Akar tanaman nanas termasuk ke dalam akar serabut. Akar tanaman nanas tumbuh dari batang yang kemudian masuk lebih dalam di ruang antara batang dan daun, sehingga akar tanaman nanas akan menjadi pipi dan melingkar, dikarenakan akar dalam keadaan terjepit. Akar-akar cabang tumbuh setelah akar adventif dapat keluar dari ruangan antara batang dan daun. Yang kedua, batang. Batang pada tanaman nanas tidak hanya sebagai tempat tumbuhnya akar, tetapi juga tempat melekatnya daun, bunga, tunas, dan juga buah, sehingga batang nanas seringkali tidak terlihat. Selain itu, batang nanas juga relatif pendek, sekitar 20-30 cm, sedangkan tangkai bunga atau buah pada nanas merupakan hasil dari perpanjangan batang. Batang beruas-ruas pendek yang terlihat bila daun-daun dilepas. Panjang ruas bervariasi antara 1-10 mm. Ruas yang lebih panjang terletak di bagian tengah. Yang ketiga, daun. Daun nanas tidak bertangkai, liat dan tidak mempunyai daun utama. Bentuk daun seperti talang dan memanjang seperti pedang. Ujung daun memanjang dan runcing sehingga dapat menyalurkan air embun dan gerimis, lalu menampung ke pangkal daun. Daun tumbuh memanjang sekitar 130-150 cm atau lebih. Lebar antara 3-5 cm atau lebih. Pinggir daun ada yang berduri dan ada yang tanpa duri. Permukaan daun sebelah atas halus, mengkilap, berwarna hijau tua atau merah tua, bergaris atau coklat kemerah-merahan. Sedangkan permukaan daun bagian bawah berwarna keputih-putihan atau keperak-perakan. Jumlah daun tiap batang bervariasi antara 70-80 helai yang letaknya seperti spiral, yakni mengelilingi batang mulai dari bawah ke atas arah kanan dan kiri. Yang keempat, bunga. Nanas mempunyai rangkaian bunga menyebut pada ujung batangnya. Bunga nanas tersusun dalam tangkai yang berukuran relatif panjang antara 7-15 cm atau lebih. Bunga bersifat hermafrodit berjumlah 100-200. Masing-masing berkedudukan di ketiak daun pelindung yang melekat saling berhimpitan atau berdempetan. Bunga membuka setiap hari berjumlah sekitar 5-10 kuntum. Yang kelima, buah. Buah nanas merupakan buah majemuk yang terbentuk dari gabungan 100-200 bunga. Buah majemuk umumnya berbentuk sebuah gada, besar, bulat, panjang, atau bulat telur. Bekas putik buah menjadi mata buah nanas yang dikenal selama ini. Ukuran, bentuk, rasa, dan warna buah sangat beragam. Tergantung varietasnya, buah dapat dipanen sekitar 5-6 bulan setelah berbunga. Tunas atau mahkota. Mahkota nanas adalah salah satu buah yang sangat unik karena tampilan dari buah nanas yang dihasilkan kembali, menghasilkan buah-buah nanas berukuran mini yang menonjol di seluruh bagian buah utamanya. Buah nanas kecil yang dihasilkan itu tumbuh lengkap dengan mahkotanya yang sama ukurannya mini. Anatomi akar tanaman nanas. Yang pertama, akar. Nanas memiliki akar serabut dengan sebaran ke arah vertikal dan horizontal, berakaran dangkal, dan walaupun ditanam pada media yang paling baik, kedalaman akar nanas tidak akan lebih dari 50 cm. Berdasarkan pertumbuhannya, akar nanas dibedakan menjadi akar primer dan akar sekunder. Akar primer hanya dapat ditemukan pada kecambah biji dan setelah itu digantikan oleh akar adventif yang muncul dari pangkal batang dan berjumlah banyak. Pada pertumbuhan selanjutnya, akar tersebut akan membentuk akar sekunder untuk memperluas bidang penyerapan dan bentuk sistem perakaran yang kuat. Kedua, batang.
Batang pada tanaman nanas dapat dilihat apabila daun-daun dihilangkan. Hal ini disebabkan karena batang nanas sangat pendek, yaitu 20-25 cm, dengan diameter bawah 2-3,5 cm. Batang tanaman nanas berluas-luas dengan panjang masing-masing ruas bervariasi antara 1-10 cm. Batang berfungsi sebagai tempat melekat akar, daun, bunga, tunas, dan buah, sehingga secara visual batang tersebut tidak nampak karena di sekelilingnya tertutup oleh daun. Tangkai bunga atau buah merupakan perpanjangan batang. Yang ketiga, daun. Pertumbuhan lambat kemudian cepat. Pada fase vegetatif, pertumbuhan panjang daun terus meningkat sampai panjang maksimum sejalan dengan bertambahnya umur tanaman. Berdasarkan bentuk dan umur daun nanas dibedakan menjadi C, yaitu daun yang paling tua, dan D biasanya paling panjang, dan daun E yaitu daun yang masih muda. Panjang daun dapat mencapai 1,6 meter dan lebar 7 cm. Letak daun nanas berbentuk spiral, mengelilingi batang, bahkan hingga batangnya sendiri tidak terlihat. Yang keempat, bunga. Letak bunga duduk tegak lurus pada tangkai bunga, kemudian berkembang menjadi buah majemuk. Bunga nanas bersifat hermaprodit, mempunyai 3 kelompok, 3 mahkota, 6 benang sari, dan sebuah putik dengan kepala putik bercabang 3. Penyerbukan tanaman nanas bersifat sel kompatibel atau cross-pollinated dengan perantara burung dan lebah. Bunga akan membuka setiap hari dan jumlahnya sekitar 5-10 kuntung. Polen nanas tidak berfungsi jika terjadi penyerbukan sendiri. Sifat sel compatible pada nanas dapat terjadi karena adanya lokus tunggal dengan multiple alel, sehingga tanaman nanas akan steril apabila menyerbuk sendiri. Tetapi biji akan terbentuk jika terjadi penyerbukan silang biji yang terbentuk setelah penyerbukan. Silang berwarna coklat, panjang 5 mm, lebar 1-2 mm, mengandung endosperm keras dan embrio kecil. Yang kelima, buah. Pada nanas, kulit buah keras dan kasar saat menjelang panen. Warna buah semakin memudar. Diameter dan berat buah semakin bertambah sejalan dengan pertambahan umurnya. Sebaliknya, untuk tekstur buah nanas semakin tua umur buah, maka teksturnya akan semakin lunak. Ujung buah biasanya tumbuh tunas mahkota tunggal, tetapi ada pula tunas yang tumbuh lebih dari satu yang biasa disebut multiple crown atau mahkota ganda. Selain tunas mahkota juga terbentuk tunas batang atau slips, yaitu tunas yang tumbuh pada batang di bawah buah, dan tunas ketiak daun atau subscales, yaitu keduanya dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan. Pada buah, nanas memiliki 3 lapisan, yaitu epikarp merupakan lapisan luar yang keras, mesokarp merupakan lapisan tebal berdaging, dan endokarp merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang tebal. Demikian hasil pemaparan saya tentang materi struktur pertumbuhan nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.